Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ardila Stambuk F1 G11868. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan materi tugas dari disaster recovery. Di sini saya telah memilih sub materi yang telah saya rangkum, yaitu ada week 3, 4, dan 5. Yang akan saya bahas pertama di sini yaitu week 3 yang bertema organisasi mempersiapkan dan merespons ketika peristiwa menjadi insiden yang dapat mengganggu operasi normal. Pada week 3 di sini ada 3 sub poin yang akan saya bahas. Yang pertama di sini yaitu respon insiden. Seperti yang telah dijelaskan dari week 2 sebelumnya, ada peristiwa sehari-hari yang memengaruhi organisasi, beberapa baik, beberapa buruk. Peristiwa buruk umumnya digambarkan sebagai peristiwa yang merugikan. Ketika peristiwa yang merugikan menjadi serangan aktif terhadap organisasi, itu diklasifikasikan sebagai insiden. Bagaimana organisasi menangani sebuah insiden dikenal sebagai respon insiden. Beberapa organisasi menyebutnya sebagai manajemen insiden. Insiden datang dalam berbagai bentuk dan pendekatan. Biasanya ketika kita memikirkan insiden keamanan siber, kita memikirkan parates dan virus. Namun, insiden dapat berupa apa saja yang mengganggu ketersediaan aset informasi, termaksud kebakaran, pemadaman listrik dan data, cuaca buruk, serangan rekayasa sosial, dan sebagainya. Kerangka kerja fase utama pada dasarnya adalah langkah-langkah dalam manajemen insiden yang efektif. Identifikasi di mana mereka mengembangkan pemahaman organisasi untuk mengolah risiko keamanan terhadap sistem, orang, aset, data, dan kemampuan melindungi pengembangan dan menerapkan pengamanan yang tepat untuk memastikan penyampaian layanan kritis. Tahapan kerangka kerja keamanan siber untuk mendeteksi, merespon, dan memulihkan secara langsung berhubungan dengan siklus hidup respon insiden NIST yang ditunjukkan di sini. Siklus hidup ini berasal dari publikasi khusus NIST 80061 revisi 2 Paduan Penanganan Insiden Keamanan Komputer. Langkah pertama dalam metodologi apapun adalah mempersiapkan insiden, mengatur rencana, Anda mengatur tim, dan menyiapkan teknologi yang diperlukan. Yang kedua, perencanaan respon insiden. Ketika peristiwa yang merugikan mulai menyerang organisasi, itu diklasifikasikan sebagai insiden, tetapi hanya jika ditunjukkan terhadap aset informasi memiliki peluang keberhasilan yang realistis, mengancam kerahasiaan, integrasi, atau ketersediaan aset informasi atau sumber daya lainnya. Insiden adalah fungsi reaktif, rencana ketika kontrol pelindung normal gagal dan serangan sedang berlangsung. Menurut publikasi khusus NIST 861 revisi 2, rencana IR harus memuat unsur-unsur berikut: misi IRPT dan CERT, strategi dan tujuan untuk program dan tim IR, menunjukkan manajemen senior dan penekanan pada kebutuhan akan respon insiden. Untuk set pertama, selama insiden rencana harus menentukan apa yang harus dilakukan setelah insiden terdeteksi untuk menahan insiden dan mendapatkan kembali kendali atas aset organisasi. Rencana tersebut juga akan menemukan siapa yang melakukan setiap tugas dan dalam urutan apa ketika respon insiden melibatkan tindakan teknik dan non-teknis. Tugas yang harus dilakukan dikelompokkan berdasarkan peran serta posisi individu. Untuk aset kedua,
Untuk set kedua, rencana tersebut harus menentukan apa yang harus dilakukan organisasi untuk memulihkan dari insiden setelah insiden dapat diatasi, termaksud menangani potensi kerusakan atau kehilangan aset. Tujuan utama rencana IR adalah untuk memberikan panduan bagi CERT. Selama insiden ini juga berfungsi sebagai referensi bagi semua karyawan, agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan selama, setelah, dan sebelum insiden. Fungsi reaksi respon insiden melibatkan 3 langkah. Pertama adalah deteksi insiden yang sedang berlangsung dan pemberitahuan CCERT. Kedua adalah reaksi CCERT terhadap insiden tersebut, mengklasifikasikan rencana IR dan memilih strategi respon yang tepat. NIST menyebut fase ini sebagai fase respon. Dan ketiga adalah fase pemulihan, di mana CCERT bekerja dengan Departemen TI dan keamanan siber lainnya untuk memulihkan operasi normal. Yang ketiga ada pemulihan respon insiden. Setelah insiden telah diatasi dan kontrol sistem telah diperoleh kembali, pemulihan insiden dapat dimulai. Menurut konsultan keamanan dan penulis terkenal Donald Rifkin, pemulihan insiden melibatkan langkah-langkah berikut. Mengidentifikasi kerentanan yang memungkinkan insiden terjadi dan menyebar, menyelesaikannya, mengatasi pengamanan yang gagal, menghentikan dan membatasi insiden atau hilang dari sistem sejak awal. Selanjutnya di sini ada week 4 yang bertema bagaimana organisasi bersiap menghadapi bencana yang mengganggu operasi normal. Pada week 4 di sini ada 4 subtema yang akan saya bahas. Yang pertama ada perencanaan pemulihan bencana. Pemulihan bencana berfokus pada kejadian buruk besar yang mengancam kelangsungan hidup seluruh organisasi. Sementara IR cenderung sebagian besar dikelola oleh Departemen TI dan Keamanan Siber. Seluruh organisasi secara aktif terlibat dalam perencanaan DR dan operasi pemulihan. DRPT pada gilirannya mengatur dan mempersiapkan tim respon DRRT untuk melaksanakan rencana DR jika terjadi bencana dalam organisasi besar. Mungkin ada banyak DRRT berbeda yang masing-masing ditugaskan dengan aspek pemulihan yang berbeda. Bergantung pada ukuran organisasi, beberapa DRRT yang mungkin dibentuk organisasi termaksud tim manajemen DR yang mengkoordinasikan upaya di tempat dari masyarakat dan hukum. Memberikan umpan balik kepada siapa saja yang menginginkan informasi tambahan tentang upaya organisasi dalam pemulihan dari bencana. Tim manajemen data yang bekerja dengan pemulihan dan pemulihan data baik dari data transisional, on-site, off-site, dan online. Tim kontak vendor yang bekerja dengan pemasok dan vendor untuk mengganti bahan, peralatan, atau pelayanan yang rusak atau hancur sebagaimana ditentukan oleh tim lain. Yang kedua ada klasifikasi bencana. Klasifikasi bencana yang paling umum adalah mengevaluasi jumlah kerusakan yang berpotensi ditimbulkan oleh bencana, biasanya dalam skala sedang, signifikan, atau kritis. Misalnya, bencana juga dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya, seperti alam atau buatan manusia. Sebagian besar bencana termaksud dalam kategori alami, tetapi beberapa dapat dikaitkan dengan asal-usul buatan manusia, seperti pembakaran, terorisme, serangan penolakan layanan distribusi, atau ransomware. Banyak bencana dimulai sebagai insiden dan hanya mereka mencapai ambang batas tertentu. Mereka meningkatkan dari insiden ke bencana. Bencana juga dapat diklasifikasikan berdasar tingkat kejadiannya. Penumpukan bencana dengan onset lambat secara terhadap dari waktu ke waktu sebelum mereka dapat menurunkan operasi organisasi untuk menahan efeknya.
Bahaya yang menyebabkan kondisi bencana ini biasanya mencangkup peristiwa alam seperti angin topan, kekeringan, kelembapan, degradasi lingkungan, penggurunan, pengundulan hutan semacam serangan hama dan penyebab buatan manusia seperti. Dan yang ketiga ada perencanaan bencana. Perencanaan bencana atau CPMT terlibat dalam skenario dan analisis dampak di sepanjang jalan, mengkategorikan tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh setiap potensi bencana saat membuat skenario DR, mulailah dengan aset terpenting orang. Selain itu, rencana DR harus diuji secara berkala agar tim DR dapat rencana pemulihan bencana harus merinci tanggung jawab setiap anggota tim seperti evakuasi aset fisik atau memastikan bahwa semua sistem dimatikan dengan aman untuk mencegah hilangnya data lebih lanjut. Implementasi alternatif untuk berbagai komponen sistem jika versi atau tidak tersedia. Komponen ini termaksud peralatan siaga baik yang dibeli, disewa, atau dibawa kontrak dengan agen layanan pemulihan bencana. Prosedur pemulihan bencana ini adalah bagian yang sangat penting yang menguraikan tugas khusus yang diberikan kepada personal. Kunci termaksud sebagai tim pemulihan bencana yang akan dilakukan jika terjadi bencana. Jika tugas-tugas ini berada menurut jenis bencana, mungkin berguna untuk membuat beberapa skenario masing-masing mencantumkan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak tersebut. Dan yang terakhir ada bencana. Ada sejumlah sumber daya untuk membentuk organisasi dan individu bersifat menghadapi bencana. READIGOV dan Badan Manajemen Darurat Federal atau VEMA di FEMAGOV adalah dua sumber daya dari Departemen Keamanan Dalam Negara yang didedikasikan untuk disiapsiagakan bencana dan darurat. Salah satu sumber daya yang setidaknya harus dijangkau oleh organisasi untuk digunakan adalah perangkat bisnis kesiapan. Sumber daya ini saat dapat membantu dalam mempersiapkan beberapa bencana dan keadaan darurat yang paling umum yaitu READIGOV merekomendasikan rangkaian perangkat bisnis siap pakai. READIGOV juga merekomendasikan penggunaan grafik untuk memperkuat pesan kesiapsiagaan darurat. Selanjutnya ada week 5 yang bertema organisasi perencanaan kelangsungan operasi ketika operasi normal terganggu dan tidak dapat segera dilanjutkan di lokasi utama. Pada week 5 di sini ada 3 subtema yang akan saya bahas. Yang pertama, perencanaan kelangsungan bisnis. Perencanaan kelangsungan bisnis atau BCP adalah tindakan yang diambil oleh manajemen untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan rencana dan tim kontinuitas BC. Rencana kelangsungan bisnis adalah rencana terdokumentasi untuk menunjukkan upaya organisasi untuk melanjutkan fungsi kritis ketika operasi di lokasi utama tidak layak lagi. Jika bencana membuat situs bisnis saat ini tidak dapat digunakan, rencana BC akan memungkinkan bisnis untuk terus berfungsi dengan menetapkan hanya fungsi bisnis yang paling penting di situs alternatif. Sementara tim pemulihan bencana fokus pada pembangunan kembali infrastruktur teknis, fasilitas fisik, dan operasi bisnis di lokasi utama. Perencanaan kesinambungan bisnis adalah elemen perencanaan kontingensi dan paling baik dilakukan dengan menggunakan metodologi formal. Rencana kelangsungan bisnis harus berisi panduan dan prosedur rinci untuk menerapkan strategi BC di lokasi yang telah ditemukan sesuai dengan panduan manajemen.
Memastikan pengujian rencana BC, pelatihan, dan latihan seperti yang dilakukan dengan rencana lain, menguji rencana BC, mengidentifikasi kesengajaan perencanaan, sedangkan pelatihan persiapan personal pemulihan untuk aktivitas rencana. Yang kedua, waktu dan urutan kesinambungan bisnis. Rencana DR biasanya berfokus pada pemulihan sistem. Setelah bencana terjadi dan karena itu terkait erat dengan bencana kelangsungan bisnis, rencana BC terjadi bersama dengan rencana DR. Ketika kerusakan besar atau jangka panjang, membutuhkan lebih dari sekedar pemulihan informasi dan sumber daya informasi seperti yang ditunjukkan di sini. Beberapa ahli pendapatan bahwa ketiga komponen perencanaan IR, DR, dan BC, perencanaan kontingensi terkait erat sehingga tidak dapat dibedakan. Setiap komponen berperan pada waktu tertentu dalam kehidupan suatu insiden atau bencana. Grafik ini menunjukkan urutan dan tumpang tindih yang mungkin terjadi. Bagian dari rencana BC adalah untuk menentukan fungsi bisnis penting mana yang akan didirikan oleh lokasi alternatif yang dapat didukung oleh karyawan yang bekerja di rumah dan yang perlu ditunda sampai setelah organisasi sepenuhnya pulih dari bencana apapun yang memerlukan implementasi. Langkah-langkah yang diambil dalam analisis dampak bisnis akan membentuk organisasi, menentukan fungsi penting mana yang akan dibutuhkan selama periode sementara ini, dan karyawan serta sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung fungsi ini. Yang ketiga ada manajemen krisis. Manajemen krisis atau CM adalah serangkaian upaya perencanaan dan persiapan organisasi untuk menangani potensi cedera manusia, trauma emosional, atau hilangnya nyawa akibat bencana. Menurut Gartner Research, tim manajemen krisis bertanggung jawab untuk mengolah acara dari perspektif perusahaan dan melakukan peran berikut. Mendukung personel dan orang yang mereka cintai selama krisis, memberikan informasi kepada publik tentang acara tersebut dan tindakan yang diambil untuk memastikan pemulihan personel dan perusahaan. Berkomunikasi dengan pelanggan utama, pemasok, mitra, badan pengatur, organisasi, industri, media, dan pihak kepentingan lainnya. Solusi terbaik jelas adalah sistem notifikasi otomatis. Banyak dari kita yang akrab dengan sistem siaran darurat yang digunakan oleh stasiun televisi dan operator telepon nirkabel atas nama pemerintah federal AS. Sistem ini adalah kemampuan untuk melakukan pengecekan personel atau jumlah karyawan yang disebut sebelumnya. Baik, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.